Kehadiran Tuhan aja nggak cukup buat meyakinkan manusia. Asyhadu Allah ilaha illallah. Jangan panggil Mama Kafir. Film ini mengisahkan Fafat yang diperankan oleh Giorgino Abraham, putra seorang ustazah bernama Umi Habibah yang diperankan oleh Elma Theana, yang jatuh cinta pada perempuan non-muslim bernama Maria yang diperankan oleh Michelle Yudit. Meski hubungan mereka ditentang keras oleh keluarga Fafat, cinta keduanya tak surut. Mereka akhirnya menikah dan dikaruniai seorang putri bernama Laila yang diperankan oleh Humaira Zahra. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Fafat meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis, meninggalkan pesan terakhir kepada Maria agar membesarkan Laila sesuai ajaran Islam. Dari sinilah perjuangan Maria dimulai. Seorang ibu yang berusaha menepati janji suaminya, membesarkan anaknya dengan penuh kasih sambil belajar memahami dan menghormati ajaran yang bukan keyakinannya sendiri. Ketegangan muncul saat Umi Habibah menilai bahwa Maria yang berbeda iman tidak mampu mendidik Laila secara Islami. Pertentangan hak asuh pun menjadi inti konflik, sekaligus membuka ruang untuk refleksi mendalam tentang arti keibuan, iman, dan cinta tanpa syarat. Meski mengangkat isu yang tergolong sensitif, perbedaan agama dan perebutan hak asuh, Jangan Panggil Mama Kafir berhasil mengeksekusinya dengan baik. Cerita ini tidak sekedar bicara tentang perbedaan iman, tetapi lebih menyoroti hubungan antara ibu dan anak yang dilandasi cinta sejati. Film ini memadukan emosi yang kuat dengan alur yang fast-paced, namun tetap mampu menjaga intensitas emosional di setiap adegan. Keseriusan sutradara Dian Sunu Prastowo dalam menjaga keseimbangan tone cerita terlihat jelas. Film ini tidak tenggelam dalam kesedihan, melainkan memberi ruang bagi penonton untuk merasakan kasih, tawa, dan harapan. Salah satu kekuatan utama film ini adalah akting para pemerannya. Michelle Yudit tampil luar biasa sebagai Maria, karakter yang kompleks, lembut, namun tegar. Giorgino Abraham berhasil memancarkan karisma Fafat dengan tulus, sementara Elma Theana memberikan nuansa antagonis pada sosok Umi Habibah, ibu yang keras dan berpegang teguh pada keyakinannya. Chemistry antara pemain terasa alami dan meyakinkan, terutama antara Michelle Yudit dan Humaira Zahra yang memerankan ibu dan anak. Hubungan keduanya terasa nyata dan menyentuh, membuat penonton mudah hanyut dalam dinamika emosi mereka. Pembangunan karakter Maria juga dilakukan dengan detail. Ia digambarkan sejak awal sebagai perempuan muda yang taat beragama, pekerja keras, dan berbakat seni. Karakterisasi yang membuat transformasinya terasa lebih organik ketika ia mulai belajar memahami ajaran Islam demi anaknya. Meski film ini emosional dan sensitif, tone-nya tidak melulu berat. Beberapa elemen komedi ringan disisipkan secara alami untuk menjaga keseimbangan suasana. Karakter Tante Yohana yang diperankan oleh TJ menjadi sumber humor yang segar. Dengan logat Bataknya yang ceplos-ceplos, ia kerap mencairkan situasi tegang tanpa terasa dipaksakan. Salah satu adegan yang menghibur adalah saat Fafat mengungkapkan agamanya yang berbeda kepada Maria. Alih-alih menjadi adegan yang kaku atau sedih, momen ini justru disajikan dengan ringan dan jenaka, memperlihatkan kemampuan naskah dan penyutradaraan untuk memainkan emosi penonton dengan cerdas. Film ini juga kaya akan metafora visual, salah satunya saat Umi Habibah mengunjungi galeri lukisan Maria dan mengatakan bahwa lukisan berharga seharusnya ditempatkan di tempat yang tepat.
yang disambut Maria dengan pertanyaan retoris. Di mana tempat yang tepat itu? Di ruang tamu agar bisa dilihat semua orang. Dialog ini menggambarkan perbedaan pandangan tentang nilai, cinta, dan keyakinan antara norma sosial dan makna sejati kebahagiaan. Adegan penutup pun tak kalah simbolis dengan metafora yang dinarasikannya. Laila berkata bahwa kue yang mereka makan berbeda, tetapi rasanya sama-sama manis. Sebuah metafora indah tentang bagaimana perbedaan keyakinan tidak harus menghalangi kasih sayang antara ibu dan anak. Satu hal yang sedikit janggal adalah dialog Laila yang terkadang terasa terlalu dewasa untuk anak berusia 5 tahun. Beberapa ucapannya yang menyinggung stigma sosial soal perbedaan agama terasa tidak realistis untuk anak seusianya. Meski demikian, hal ini tidak merusak keseluruhan emosi dan pesan film. Aspek produksi film ini yang digarap oleh Maxima Pictures menjanjikan visualisasi yang mendukung atmosfer haru dan serius. Diharapkan naskah mampu menyajikan sudut pandang yang berimbang dan tidak menghakimi salah satu pihak. Pilihan musik dan scoring akan memainkan peran penting dalam menguatkan emosi haru yang menjadi janji utama film. Film ini menjadi cerminan realitas sosial di Indonesia, menjadikannya tontonan yang relevan dan memancing diskusi publik. Bagi penonton yang menyukai film drama keluarga dengan muatan emosional tinggi dan isu sosial yang berani, film ini patut ditonton. Jangan Panggil Mama Kafir menawarkan perspektif yang menyentuh tentang pengorbanan seorang ibu demi keutuhan keluarganya. Untuk film ini, aku kasih rating 8/10. Wajib banget untuk kamu tonton. Jangan lupa bawa tisu ya.